minggu pertama saya sudah sebutkan bahwa kita sebagai chemical engineer ya, sebagai teknokimia nuklir juga atau sebagai teknik kimia yang bergerak di bidang proses, merekayasa proses sehingga menjadi suatu produk atau menghasilkan suatu energi gitu ya. Nah, ini kita belajar tentang neraca massa. Ini neraca massa chemical engineering tools yang keberapa ini? Yang beberapa. Chemical engineering tools yang berapa? 1 sampai 6? Yang keberapa? Yang? Halo? Pertama bukan? Iya, yang pertama ya, neraca massa ya. Nah, kita kalau di fisika dan di kimia juga ya, kita punya namanya hukum kekekalan massa ya. Bahwa massa itu tidak dapat diubah, ya kan? Tapi dia bisa berubah bentuk gitu. Itu energi. Massa itu jumlah massa masuk dan massa keluar itu selalu sama gitu ya. Jadi tidak ada massa yang hilang gitu ya. Tidak ada massa yang hilang. Meskipun terjadi reaksi, jumlah molnya berbeda begitu ya, tapi dia akan memiliki massa yang sama. Hukum kekekalan massa. Makanya kalau di kimia umum itu kan disebut beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama pasti adalah hukum kekekalan massa. Bahwa massa itu jumlah massa yang bereaksi dan setelah bereaksi itu sama. Begitu juga dengan ketika kita ninjau suatu arus proses, ya kan? Kalau kita di teknik kimia, kita belajar beberapa blok diagram proses yang pernah saya tunjukkan ya, bahwa ketika ada proses unit 1, unit 2, unit 3, umpan masuk unit 1 harus sama dengan umpan masuk unit 1 harus sama dengan keluaran dari unit 1. Jadi massanya harus sama. Kalau 2 unit detailnya juga sama. Jadi kita ketika melihat suatu proses yang terdiri dari beberapa unit gitu ya. Ini unit 1 gitu kan. Ya, kemudian masuk ke unit 2 gitu ya. Dan seterusnya ketika kita lihat, jadi kita bisa meninjau. Oke, kita akan selalu bahwa kita melihat suatu sistem ya. Sistem yang ditinjau yang gimana gitu ya. Nah, misal sistem unit 1 gitu ya. Sistem unit 1 ini ada umpan masuk feed F, keluarnya kita sebut sebagai produk gitu ya. Nah, berarti sistem unit 1 jumlah F ya, jumlah dari F harus sama dengan jumlah dari produknya. Nah, ketika kita tinjau unit 2, ketika unit 2 di sini misalnya ada recycle gitu ya. Berarti kalau sistem unit 2 ini menjadi produk 2, berarti yang masuk harus sama dengan yang keluar. Berarti produk ditambah dengan recycle sama dengan produk 2. Ini kita sebut. Nah, kalau sistemnya kita tinjau dua-duanya, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kita pastikan bahwa ketika kita menggambar menggambar ilustrasi neraca massa ya, kita pastikan sistem yang kita tinjau itu apa, karena kan kita akan melihat akan berbeda. Nah, kalau kita lihat dari dua unit dalam satu, berarti neraca massanya akan menjadi seperti ini ya. Yang masuk ada berapa? Ada siapa? Ada F dan R, ya kan? Nah, berarti kalau overall atau keseluruhan, berarti F itu sama dengan F ditambah R ya, sama dengan P2. Ini adalah overall. Kalau ini unit 2-nya, kalau ini unit 1. Jadi kita harus lihat dia di unit mana gitu ya, di unit mana yang kita tinjau, apakah satu unit atau rangkaian beberapa unit. Nah, itu yang harus kita lihat bahwa masuk, keluar. Kalau tidak terjadi akumulasi, ini jadi seperti ini. Namanya nanti kita singgung, ini adalah ketika produk umpan sama dengan produk ya, masuk sama dengan keluar, ini berarti namanya steady state. Apa itu nanti kita bahas sedikit terkait dengan steady state. Nah, steady state ini tidak terjadi akumulasi dalam proses ya, tidak terjadi akumulasi dalam proses. Oke, ini untuk neraca massa. Nah, pengantarnya seperti itu. Selanjutnya nih, kalau kita dalam industri ya, begitu juga dengan industri itu kan pasti terdiri dari beberapa rangkaian unit proses ya. Nah, material balance, neraca massa di setiap unitnya itu akan sama. Ini tadi bahwa law of conservation of mass ya. Nah, ini kita melihat bahwa pasti tidak ada massa yang hilang gitu ya.
masa itu pasti kalau ada terjadi reaksi itu pun berubah, dan ketika kita timbang gitu ya, masa itu akan sama. Nah, sebagai chemical engineer kita kenapa kita perlu mempelajari neraca massa, karena neraca massa itu nantinya kita akan bisa melihat berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Jadi ketika kita tahu reaksinya seperti ini, kita menginginkan produk kita sejumlah sekian ton per tahun begitu ya. Nah, berapa bahan baku yang dibutuhkan gitu kan. Nah, pastikan di dalam pabrik kimia kita kan pasti ada nilai konversi tertentu, ada recovery tertentu, ya kan? Tidak semuanya ketika kita bereaksi bisa menghasilkan 100% conversion, itu kan tidak mungkin gitu ya. Nah, makanya dengan adanya kita mempelajari neraca massa, kita akan tahu berapa kebutuhan bahan baku dari awal, dari tahap pengolahan atau pengolahan, masuk ke unit proses, sampai akhirnya ke unit separasi dan purifikasi. Nah, itu nantinya akan terbentuk, akan diketahui berapa jumlah massanya. Jadi pasti kita lihat apakah massanya itu masuk harus sama dengan massa keluarnya. Nah, dengan neraca massa ini kita juga bisa tahu estimasi limbahnya berapa. Karena kan ketika produk itu kan pasti tidak 100% murni produk ya. Pasti kita akan mempurifikasi, ada separasi dan purifikasi sehingga produk kita itu memenuhi spek pasaran gitu ya. Nah, dalam memenuhi spek pasaran pasti kita mengurangi atau menghilangkan beberapa impurities atau zat-zat pengotornya gitu ya. Nah, zat-zat pengotornya itu bisa kita keluarkan menjadi suatu produk samping atau bahkan bisa menjadi limbah. Nah, kan limbah-limbah itu juga termasuk dalam neraca massa. Berarti kalau ada limbah, ya kan, dalam misalnya kita general tadi ya, general proses dalam teknik kimia itu kan unit pertama unit persiapan bahan baku kan, persiapan bahan baku ini di sini umpan masuk, ya kan, umpan, kemudian dia masuk ke unit proses, ya kan, kemarin proses, kemudian masuk ke unit separasi dan purifikasi, ya kan. Nah, di unit persiapan bahan baku pasti ini juga membutuhkan namanya utilitas kan, utilitas. Nah, mungkin di sini juga ada utilitas. Utilitas itu bisa air, ya kan, bisa air proses, air apa gitu ya, untuk membantu proses ini. Nah, kemudian keluar nanti di separasi purifikasi ini bisa menghasilkan limbah, ya kan. Nah, ini juga bisa saja menghasilkan emisi. Nah, ini bisa limbah padat, bisa limbah cair. Nah, dari sini produk. Berarti kalau neraca massa overallnya ketika kita mengecek ya dalam suatu rancangan pabrik, kita akan lihat bahwa jumlah umpan berarti yang masuk kan umpan. Berarti jika ada utilitas pendukung, gitu kan, misal ada air bahan baku yang digunakan untuk pelarutan, untuk pencampuran, begitu ya. Nah, keluaran emisinya mungkin emisinya akan lebih sedikit karena kan basisnya gas gitu ya. Jadi biasanya kalau emisi tidak boleh banyak-banyak gitu. Nah, itu harus sama dengan yang keluar. Yang keluar siapa aja? Produk, ya kan? Nah, kemudian ada limbah padat dan limbah cair. Jadi harus sama dengan itu. Nah, ini yang kita rancang ya sebagai orang rekayasa proses ini. Oke. Ini sudah masuk semuanya? 30 kurang 1. Ketua kelas siapa yang terlambat ini? Muhammad Iva, Pak. Belum ada di Zoom. Siapa? Ivan? Muhammad Ivan. Oke, saya tandai dulu ya. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, kita belajar tentang klasifikasi proses gitu ya. Kalau orang-orang sosial gitu ya, orang-orang sosial juga punya yang mengotak-atik tentang neraca gitu ya, balancing antara arus masuk dan arus keluar suatu perusahaan, tapi dia dalam artian dia untuk skopnya adalah uang gitu ya. Nah, kalau orang akuntan ya kan, orang akuntan tuh dia juga belajar, dia pasti gitu pakai Excel atau SPOS gitu ya, SPSS. Nah, dia juga membalancekan antara uang masuk perusahaan dengan uang yang dikeluarkan, baik itu untuk operasional, untuk penggajian, ya kan, untuk sewa, untuk biaya lain-lain. Nah, itu harus
jangan harus sama kalau orang akuntan ya kan, biar untung gitu ya, biar untung dia harus lebih. Nah ini analoginya juga sama kita sebagai seorang engineer, bahwa kalau kita minimal adalah kita untung ya kan, untung nanti kalau belajar di kajian ekonomi gitu ya, kita harus untung di atas PIB-nya. Kalau bisa break even point-nya itu harus di atasnya untuk beroperasi gitu ya. Nah, supaya kalau kita menghasilkan suatu produk, nilai jualnya itu lebih tinggi. Nah, ini ilustrasinya ya, bahwa industri itu, ya kan, industri itu adalah serangkaian unit-unit proses ya, unit-unit proses yang mulai dari unit persiapan bahan baku itu pun juga terdiri dari beberapa sistem, ya kan. Misalkan dalam suatu proses pengolahan tambang gitu ya, kita mengambil suatu mineral gitu ya, satu mineral bahan tambang, nah itu kan dari dari batuan ya, padahal kita mereaksikan dia. Ketika kita belajar tentang reaksi kan, kita pengennya padatan itu dalam bentuk sekecil mungkin ya kan. Nah berarti dalam unit persiapan bahan baku itu kita harus mengurangi ukuran atau mereduksi ukuran dari yang semula padatan, ya kan, padatan bahan besar-besar itu menjadi serbuk kecil-kecil. Nah, itu kan berarti di dalam unit persiapan bahan baku itu ada peralatan unit untuk mereduksi ukuran. Nah, mungkin ada beberapa tahap. Karena kan kalau kita dari bongkahan tidak bisa langsung menjadi serbuk kecil-kecil kan. Berarti dia ada beberapa tahapan proses untuk mereduksi dari ukuran besar menjadi sedang, ya kan, sedang menjadi kecil, kecil menjadi serbuk yang sangat kecil. Nah itu di unit persiapan bahan baku pun analoginya akan ada memiliki beberapa rangkaian alat. Gitu ya. Nah artinya ketika alat keluar dan masuknya alat itu harus sama, jangan sampai ada yang hilang gitu ya, supaya tidak terjadi kerugian. Oke. Nah, ini klasifikasi proses. Tadi sempat saya singgung bahwa beberapa dalam proses industri kimia itu ada istilahnya proses batch gitu ya. Atau kalau di iklan-iklan gitu ya, pembukaan oprek mahasiswa itu batch 2 atau batch 3. Nah, itu kan itu sebenarnya adalah sebuah istilah dalam klasifikasi suatu proses. Ya. Batch itu artinya kan pada periode tertentu gitu ya, pada periode tertentu itu namanya batch gitu. Nah, kalau di dalam teknik kimia kita punya tiga istilah untuk klasifikasi suatu proses. Nah, yang pertama itu adalah proses steady state atau kita sebut sebagai proses acak. Nah, apa itu proses steady state? Proses steady state itu dapat diistilahkan adalah suatu proses yang tidak berubah dengan berubahnya waktu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita suatu proses steady state, dia tidak terjadi akumulasi, ya kan? Analoginya seperti ini. Coba dibayangkan ya, kita berimajinasi gitu ya, proses steady state itu bayangan seperti apa? Kita punya tandon air ya, tandon air misal di kosan. Kita isi, kita nyalakan pompanya untuk mengisi sampai dia penuh, ya. Nah, kemudian di kos-kosan itu ada 5, ya kan? Kita ilustrasikan, ini misalkan ini tandon air ya, ini tandon air. Nah, kita isi, ya kan? Ini air. Nah, ya kan? Kita keluarkan ini ke kamar 1, ke kamar 2, ya kan? Nah, ini ke kamar 3 begitu ya. Nah, yang dimaksud steady state ketika seperti apa? Nah, kalau steady state itu bisa dikatakan bahwa ketika sudah penuh ya. Nah, ini misal masuknya itu adalah 100 kg per menit gitu ya. Nah, di sini ini keluarnya juga totalnya harus 100 kg per menit. Ya, ini misal 50, 20, 30 ya dalam kilogram per menit. Ini proses kita punya tandon air yang sudah terisi sampai penuh. Kemudian dia prosesnya langsung berjalan, jadi tidak ada akumulasi di sini. Berbeda ketika prosesnya itu
baru sampai terisi 70 ya, misal 70% capacity gitu ya. Nah, kita nyalakan itu kan pasti akan terjadi ini harus naik dulu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan steady state. Jadi harus masuk rate of mass inputnya itu harus sama dengan rate of mass outputnya. Gitu. Nah, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan steady state-nya. Oke, kemudian ada proses unsteady state. Nah, yang tadi unsteady state itu adalah proses yang berubah dengan berubahnya waktu. Setiap kita melakukan tinjauan variabel tersebut mempunyai harga yang berbeda dengan ketika pertama kali kita tinjau. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kita unsteady ya. Unsteady berarti kita akan terjadi akumulasi. Jadi di sini ada akumulasi. Nah, terjadi akumulasi. Karena rate of mass inputnya, ya, rate of mass input itu tidak sama dengan rate of mass output. Ini tidak sama dengan rate of mass outputnya. Nah, jadi terjadi akumulasi. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita punya tandon tadi seperti ini, ternyata keluarnya ini 100 kg ya. Ini umpannya 100 kg per menit gitu ya. 100 kg per menit. Nah, kemudian di sini harusnya kan 100 kg. Misal ini 20, ya kan? Nah, berarti di sini terjadi akumulasi massa. Karena kan ini keluar baru 60 ya. Nah, berarti di sini akan terjadi kenaikan gitu kan. Nah, ini ada dm per dt-nya. Jadi kenaikan terjadi di sini, ada akumulasi kenaikan. Oke, ini saya koreksi sebentar. Yang tadi ketika 70% ya, misal 70% ketika arusnya sama ya, maksudnya arus masuk dan keluarnya sama, totalnya sama. Nah, ini akan tetap sama 70%. Mau 100% juga boleh, asalkan masuk dan keluarnya itu harus sama. Nah, kalau ini kan unsteady berarti di sini 40 kg-nya kemana? Berarti dia terjadi kenaikan ketinggian di tandon airnya. Itu adalah proses unsteady state atau transient proses. Jadi dia akan ada laju akumulasi massa per waktu, ya kan? Kebayang ya? Ketika diisi berarti kan dia keluar, tetapi tandon airnya itu semakin naik, tetap mengisi sambil mengeluarkan. Nah, karena apa ya? Karena kalau dalam kasus tandon air tadi, si airnya ini, umpan masuknya ini bertambah terus-terusan ya. Dia kecepatannya lebih tinggi, lebih besar daripada keluarannya. Nah, ini ya log yang bisa diisi ya. Bisa dilihat ketika proses steady itu asalkan tidak terjadi akumulasi, laju massa masuk, input sama dengan outputnya, akumulasinya tidak ada, berarti dia akan ada disebut sebagai proses steady. Sedangkan untuk yang proses unsteady, ketika kalau dalam kasus ini boleh diilustrasikan lain adalah tadi kebocoran. Kebocoran kan sedikit-sedikit keluar ya. Nah, padahal dia kita isi. Nah, isi dengan kecepatan tertentu. Kalau bocor itu kan nggak mungkin terlalu banyak gitu ya. Nah, mungkin bocor kecil-kecil meskipun terjadi pengurangan. Nah, itu kan terjadi pengurangan ya. Nah, pengurangan itu tidak sama dengan inputnya. Nah, makanya akan terjadi unsteady karena penurunan diisi keluar, tapi juga dia naik beberapa kali. Karena kalau misal dia masanya lebih cepat kan terjadi inputnya lebih banyak ya, lebih cepat dan lebih banyak, berarti bocornya bisa diminimalisir gitu, lebih tetap terjadi kenaikan dalam pengisian embed ketinggian ini ya, makin bertambah. Nah, klasifikasi lain yang kedua berdasarkan proses dirancang. Gitu ya. Proses dirancang itu ada continuous proses dan batch proses yang tadi saya singgung. Nah, kalau continuous proses itu proses yang mempunyai arus umpan yang membawa bahan masuk ke dalam sistem proses dan arus produk yang membawa bahan keluar dari sistem proses untuk setiap saat. Jadi continuous proses itu dia berjalan terus-terusan. Misal ketika
kita menggiling gitu ya. Kita menggiling proses penggilingan tadi ya, proses mereduksi ukuran gitu ya, batuan gitu ya, masuk terus-terusan, masuk keluar. Jadi masuk terproses keluar, masuk terproses keluar. Nah, itu adalah proses continuous proses. Oke. Nah, ada istilah yang lain adalah batch processes. Batch proses itu proses di mana arus umpan diumpankan ke sistem proses untuk memulai suatu proses. Analoginya seperti itu untuk proses batch ya. Proses batch itu kan namanya batch, berarti dia harus bertahap, ya kan? Nah, kalau dia bertahap berarti kan misalkan kita analogikan sebagai suatu ini, kita memblender suatu bahan makanan gitu ya. Nah, berarti kan kita harus memasukkan dulu gitu kan, memasukkan bahan-bahan satu-satu gitu ya, di blender, sebelum di blender dimasukkan satu-satu, kemudian diproses, kita onkan alatnya, kita alat blendernya, kemudian kita keluarkan. Nah, di situ kan ada waktu masuk ya, kita masukin berapa lama sih kita masukin produk-produknya, terus kemudian baru kita proseskan, habis itu kita keluarkan gitu. Nah, itu kan terus nanti dibersihkan blendernya sampai bersih. Nah, itu adalah analogi untuk proses batch. Jadi prosesnya itu dia terjadi beberapa tahapan tidak langsung keluar, jadi masuk langsung keluar itu enggak. Untuk proses batch itu jadi dia mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi ada waktu memasukkan bahannya itu berapa, nanti pengeluarannya berapa, belum nanti membersihkan alatnya berapa gitu. Jadi dia tidak bisa langsung masuk langsung keluar, tidak bisa. Biasanya untuk proses-proses batch ini ditemui di beberapa proses yang melibatkan bakteri, karena kan kalau kita melibatkan mikrobia, melibatkan bakteri gitu ya, itu kan kita membutuhkan waktu pembersihan. Jadi bakterinya ini masih hidup atau sudah mati gitu ya. Kita memberikan umpan, biasanya kita kasih gula atau kasih glukosa begitu ya, untuk makanan bakterinya. Ketika beberapa waktu tertentu bakterinya jadi banyak gitu ya, baru bisa memproses. Nanti ketika memproses misalnya bakterinya meninggal gitu ya, bakterinya mati, beberapa hidup. Yang mati ini kita ambil, yang hidup kita kasih makan lagi, seterusnya. Jadi ada cycle tertentu. Nah, ada juga istilah semi batch ini. Kalau semi batch ini setengahnya continuous, setengahnya batch proses ya. Jadi tetap ada keluarannya begitu ya. Keluarannya dalam waktu tertentu. Nah, misalkan kalau ini ya, kalau di industri itu ketika kita punya air utilitas itu ya, air utilitas. Jadi air itu sama halnya dengan kita di tandon kosan tadi, juga industri juga punya tandon gitu ya, tandon untuk mensuplai air, karena tidak bisa proses itu kita kan harus menjaga kestabilan dari prosesnya ya. Kestabilan prosesnya itu ya, ketersediaan bahan bakunya itu harus selalu ada, makanya kita harus punya gudang gitu ya. Nah, gudangnya itu juga bisa gudang bahan baku dan juga gudang utilitas. Nah, kalau kita mau nyimpen ya, proses menyimpan itu ya, airnya itu kita simpan ke tandon gitu ya, simpan ke tangki penampung air gitu ya. Tangki penampung airnya itu prosesnya sebenarnya adalah proses batch gitu ya, karena kan dia hanya kita ngisi sampai kapasitasnya gitu ya. Nah, itu kapasitas itu bisa mengisi untuk 8 hari, misal untuk 8 hari atau misal untuk 2 minggu proses gitu ya. Nah, proses pengisian sampai menjadi penuh tangkinya itu termasuk kategori proses batch. Nah, ketika ngisi sambil keluar itu bisa saja kita sebut sebagai semi batch gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Nah, untuk proses batch ini kan ada valve-nya, Pak. Nah, sama yang semi batch itu bedanya posisi valve-nya itu di mana atau jumlah valve-nya berbeda, Pak? Oh, kalau jumlah valve tidak begitu mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah jumlah alirannya. Jadi kalau yang di semi batch itu nanti bisa kita kontrol keluarannya.
ya kan? Karena kalau ada banyak valve tertutup, nah berarti dia batch. Karena kan kita hanya mengisi gitu ya, berarti kita hanya mengisi. Tapi kalau ada keluarannya, ya kan, ya keluar sedikit gitu ya, kita beberapa misal dari valve 1 sampai 5, kita ada valve 1 doang yang kita buka gitu kan. Ada kita jaga continuous ya, karena kan kalau kita ada jaga continuousnya berarti dia semi batch. Jadi nggak masalah untuk jumlah valve. Yang penting ada satu rasio tertentu atau satu arus tertentu yang kita jaga kontinu. Jadi misal umpannya itu ditinjau dari keluarannya, bisa juga ditinjau dari umpannya gitu ya. Ditinjau dari umpan, kita masukkan beberapa bahan yang tertentu, bahan A sampai Z misal. Nah, bahan Z ini yang kita jaga harus keluar tertentu. Nah, itu kan padahal yang lainnya nggak ada keluarannya gitu kan. Nah, itu bisa juga disebut sebagai semi batch-nya gitu. Jadi tidak masalah jumlah ini, asalkan ada satu arus yang kita jaga sebagai continuous prosesnya. Oh, izin bertanya lagi Pak, berarti yang batch itu umpama merebus air gitu ya Pak di teko. Nah itu uapnya ditutup Pak. Terus kalau yang semi batch itu yang uapnya dibuka itu Pak. Apa bisa dikatakan begitu Pak? Kalau batch enggak analogi untuk merebus ya. Kita punya air, kita masukkan, kita keluar, kita tutup, kita buka, ditutup dan dibuka ya. Ditutup semua Pak? Ditutup semua. Kalau teko kita masukkan air gitu ya. Air kita tutup, kita proses ya. Kita manasin air, apakah itu termasuk batch? Ya boleh ya, kalau yang itu batch boleh. Nah kalau kita buka ya, sedikit kita buka gitu ya, apakah itu termasuk dengan semi batch? Nah, kita handle nggak ya? Kita uapnya itu kita handle sebagai keluaran nggak ya? Kalau teko menurut saya belum termasuk semi batch ya, karena kan kalau kita buka uapnya itu kan, kita kan hanya memanaskan air gitu ya. Kecuali kita handle bahwa uapnya itu yang keluar harus cuma sekian persen, nah itu termasuk semi batch gitu. Jadi tidak terbuka semua ya. Jadi kita ada kontrolnya. Yang di poin kunci di semi batch adalah poin kontrolnya. Ini mana yang harus dikontrol untuk continue, laju penguapannya itu harus berapa gitu ya. Nah itu baru termasuk semi batch gitu. Jadi tidak buka semuanya, tapi kita kontrol. Dia yang hanya boleh menguap itu cuma sekian mililiter air. Itu boleh. Baik, terima kasih Pak. Pak, izin mengabari Muhammad Iva sudah di room Zoom Pak. Baru datang jam berapa? Tapi saya anggap ini ya, telat ya, karena kan tadi kita toleransi 10 menit ya. Nggak apa-apa, tetap ikut kuliah aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Belum, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung nih ya. Nah, bagaimana kita menuliskan suatu material balance ya neraca massa itu kita punya, kalau kita sebut sebagai persamaannya itu seperti ini ya. Rate of mass input ya dikurangi rate of mass output dengan rate of mass accumulation. Oke. Nah, kenapa kita sebut sebagai rate of mass ya? Kenapa disebutnya rate? Rate itu apa berarti? Rate itu apa? Rate itu artinya kecepatan ya, atau laju gitu ya. Laju massa gitu ya.
laju massa, berarti kan namanya laju, ya kan? Laju massa, berarti satuannya apa dia? Satuannya? Meter per sekon. Kilogram per sekon. Iya, kilogram per sekon tepatnya. Karena laju massa. Jadi laju massa biasanya kalau di beberapa referensi itu kita membedakan dengan massa biasa ya. Kalau massa biasa ini massa biasa gitu ya, M biasa. Tapi kalau M0 ada 0 atasnya itu biasanya kita sebut sebagai mass velocity. Nah, ini yang biasanya kita simbolkan dengan M0 ini ya. Untuk satunya karena dia adalah persatuan waktu. Nah, karena apa? Karena proses itu kan berjalan, ya. Proses itu kan berjalan dalam selang waktu tertentu kan. Kita kecepatan kita mengerjakan soal juga seperti itu kan analoginya. Kita mengerjakan satu soal berapa menit itu kan ada per waktunya sendiri gitu ya. Nah, ini kita tinjau entah itu sistem apapun ya, unit apapun, ada massa masuk juga dengan massa keluar. Nah, di dalam sistem ini yang terjadi akumulasi. Akumulasi terjadi di dalam sistem. Kalau ketika tidak terjadi akumulasi, ya kan? Nah, kalau tidak terjadi akumulasi itu adalah sama dengan 0. Tidak ada di sistem itu tidak terjadi akumulasi massa, tidak ada pertambahan massa, tidak ada pengurangan massa. Nah, itu disebut sebagai akumulasinya 0. Makanya rate of mass input, ya kan, kalau dari kasus kondisi yang steady state ini, ya kan, berarti karena tidak terjadi akumulasi, berarti kan ini 0 nih, ya kan, rate of mass akumulasinya 0, berarti ini menjadi rate of mass input, ya kan, sama dengan rate of mass output, ya kan. Nah, yang tadi, atau kita sebut sebagai F itu sama dengan produknya, ya. Input sama dengan output, itu steady state. Nah, kalau yang kondisi transient, bagaimana kondisi transient atau kondisi unsteady? Nah, kalau terjadi unsteady ini, berarti gini, M0 untuk fit ya, atau untuk umpan, ya, dikurangi M0 untuk produk, ya kan, sama dengan laju massa akumulasi. Nah, ini transient itu kan berubahnya tiap waktu, berarti adalah dm per dt. Jadi persamaannya adalah persamaan diferensial ini. Ya kan, persamaannya diferensial. Contohnya, tadi kita kasus mengisi tangki penyimpanan atau mengisi tandon air gitu kan. Ya kan? Nah, kan berarti di sini kita isi kan, kita umpankan air ya. Isi air, ya kan? Ada yang keluar nggak kalau kita pengisian tadi? Tidak ada ya, kita dalam kasus ini kita tidak ada dulu. Kita kerannya tutup ya, ini kerannya tutup ya, kerannya ditutup, kita kerannya ditutup, ya kan? Berarti yang kita tinjau kan ini sistemnya nih, ya kan? Ini kita sistem tangkinya kan kita tinjau. Nah, karena kita isi, berarti kan terjadi apa? Ini terjadi kenaikan apa? Kenaikan ketinggian toh. Alias terjadi apa? Karena ketinggian dikalikan dengan luas, ya kan? Dikalikan luas berarti ketemu apa ini? Di sini ketemu kenaikan massa air, ya kan? Massa air di tangki. Karena kan kita ngisi ya. Nah, makanya kalau kita ngisi kan udah penuh kita matikan. Nah, berapa lama waktu penuhnya itu? Nah, itu dilihat dari mana? Dari proses batch ini kan proses unsteady. Gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita menamakan waktunya? Berarti kan kita tulis dulu rate of mass input. Rate of mass input ROMI gitu ya, kita coba ROMI min ROMO gitu ya, sama dengan ROMA gitu ya. Rate of mass accumulate input dikurangi rate of mass output dan rate of mass accumulation gitu ya. Nah, di sini 0 karena tidak ada outputnya gitu kan. Nah, berarti ROMI-nya berapa ini? Rate of mass input berarti kan M0 ini kan. 0 M0F gitu ya. ROMA-nya dm per
dt. Nah, kita tahu massa rumusnya apa massa? Kita tahu besaran fisis apa? Besaran fisis apa? Densitas itu apa? Massa per volume, ya kan? Oh, berarti kita kalau massa bisa apa? Rho kali volume, ya kan? Berarti ini boleh tak tulis begini nggak? Boleh. M0F itu sama dengan D densitas kalikan volumenya, ya kan? Per dt. Oke. Nah, ini mass of fit-nya berarti boleh. Densitas itu kan nilainya tetap ya, tertentu ya. Katakanlah di sini suhunya 30 derajat Celcius, berarti kan densitasnya kita anggap tetap ya. Berarti rho dV per dt, ya kan? Nah, kita bisa jabarkan kembali nih. Volume itu apa? Volume itu adalah alas kali tinggi, ya kan? Alasnya bentuknya apa ini? Alasnya kalau tangki ya bentuknya lingkaran gitu ya. Diameter berarti pi per 4 d kuadrat atau pi r kuadrat gitu ya. Nah, luasnya kan ini tangkinya ini kan tetap ukurannya nggak berubah toh? Nah, berarti ini A-nya tetap gitu kan. Nah, berarti M0F sama dengan rho kali A dH per dt, ya kan? Berarti dH per dt-nya itu sama dengan M0F per rho, ya kan? Nah, kalau dt berapa? Ya tinggal dt sama dengan rho A M0F dH. Nah, ini adalah berapa nyari waktunya. Nah, ini persamaan umum. Di matematika disinggung nggak ini? Enggak, Pak. Jadi ini ya penurunan persamaannya bahwa kalau terjadi akumulasinya di mana ya? Di sistemnya itu yang kita tinjau apa? Oh, ternyata kalau dalam kasus tangki ini, oh dia terjadi akumulasi penambahan massa kan? Penambahan massa akumulasinya dalam bentuk apa? Oh, bisa kita lihat dalam bentuk ketinggian tangkinya. Level tangkinya berapa? Ya. Oke, nah ini ilustrasi yang menggambarkan bahwa proses batch dan proses continue. Jadi kalau proses batch itu kan ada beberapa tahapan ya. Kita harus mengisi dulu, baru diproses. Prosesnya itu berarti biasanya beberapa jam ya. Kayak tadi ketika proses fermentasi gula gitu ya, itu kan kita harus siapkan bakterinya dulu, kita siapkan cairannya dulu, terus habis itu dia diproses bereaksi dulu gitu kan, baru nanti dibersihkan kan. Nah, ini ada waktu, kalau kita tinjau beberapa segmen ya, itu ada waktu pemasukannya, kemudian waktu prosesnya, baru waktu pengeluaran. Nah, biasanya untuk proses-proses yang ini ditemui dalam industri-industri farmasi gitu ya. Karena kan dia harus mereaksikan dulu, dan biasanya reaksinya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu tidak yang langsung adalah waktu tertentu itu langsung bisa banyak gitu, tidak. Nah, kalau continue seperti ini, input outputnya ada input dan outputnya yang langsung ya. Nah, dalam PFD gitu ya, kalau ketika nanti rekan-rekan membaca proses flow diagram gitu ya, kalau untuk proses batch itu biasanya ditandai dengan garis-garis putus. Jadi menunjukkan garis-garis putus ini dia adalah proses batch. Nah, ini akan masuk tuh. Nah, ini berarti dia adalah prosesnya proses batch. Ini adalah simbol di dalam PFD atau di dalam gambar teknik ya, kalau untuk mungkin bukan gambar teknik ya, engineering design, proses flow diagram di PFD, proses flow diagram yang saya tunjukkan di minggu pertama ya. Minggu pertama dia untuk proses batch ini disimbolkan dengan kotak. Biasanya untuk unit utilitas itu pasti menggunakan proses batch ya, karena kan dia menstok bahan baku kan, atau menstok bahan baku itu batch secara batch. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Berarti konsep ini dapat ya, mass balance gitu ya, teraca massa, balancing. Balancing, penyusunan persamaannya itu ada input, output, dan akumulasi. Tergantung proses yang diminta di kasus gitu ya. Dia prosesnya dalam bentuk apa? Continue apa? Batch gitu. Continue, steady atau unsteady. Steady atau unsteady. Oke, ini neraca massa. Tadi yang saya sampaikan bahwa dalam suatu sistem kita tinjau, baik itu satu sistem maupun dua sistem yang kita tinjau jadi satu itu boleh. Nanti pasti ketemunya akan sama. Jadi dia tetap harus memenuhi law of conservation energy, law of conservation mass gitu ya. Bukan kawan masanya ya. Mau sistemnya satu sistem, mau itu dua sistem gitu ya, itu harus sama. 3 sistem juga seperti itu. Keseluruhan sistem juga harus sama. Jadi mass of inputnya harus sama dengan mass of output. Baik itu output dalam bentuk produk atau dalam bentuk limbah, produk samping gitu ya, emisi, nanti ketika di total harus sama. Nah, kalau ada kesalahan di mana ya kita runtut satu-satu, kita tinjau dari satu sistem ini. Misal rancangan saudara itu punya 17 unit gitu ya. Nah, kita tinjau satu-satu dulu. Unit 1 sudah benar balance. Unit 1 dan unit 1 balance, unit 2 balance. Nah, nanti digabungkan. 1 dan 2 balance nggak? 1, 2, 3 balance nggak? 1, 2, 3, 4 balance nggak? 1, 2, 3, 4, 5 balance nggak? Dan berarti kalau dalam sudah masuk perhitungan seperti itu, nah nantinya menghitungnya jangan manual, tapi kita pakai tabel di dalam Excel itu. Jadi tabel di dalam Excel itu bisa untuk ngecekkan karena kan ini terjadi selisih massa nggak? Massanya beda atau tidak? Nah, kalau nanti ketika belajar yang di pertemuan 2 minggu lagi gitu ya, nah itu belajar untuk yang non-reaktif, yang reaktif sistem. Kalau reaktif sistem berarti kita harus melibatkan data reaksi kan, data reaksi. Nah, kalau reaksi itu nanti dalam bentuk mol gitu ya, dalam bentuk mol. Nah, berarti kita harus kalikan dengan apa kalau dari mol menjadi massa? Kita kalikan dengan Amer, Pak. benar, kita kalikan dengan MR. Jadi jangan sampai ketika kita nanti belajar yang ini kesalahannya adalah kesalahan di nilai MR. Wah, ternyata salahnya cuma di nilai MR saja. Wah, ini nggak balance, ternyata MR-nya salah gitu. Wah, jadi harus teliti gitu ya. Kalau di semua ya, tidak hanya di asas teknik kimia, tapi kalau di dalam kasus ini ketika kita input data di Excel itu nggak balance, nah biasanya ditemuin untuk ternyata nilai MR-nya itu yang salah. Nah, ini tadi disebutkan bahwa laju massa dalam bentuk satuan per waktu ya, laju massa per satuan waktu. Yang penting apa? Konsisten. Jadi konsistennya gimana? Misalkan di input satuannya dalam bentuk kilogram per detik datanya, ternyata outputnya dalam bentuk kilogram per menit, ya kita harus konversi. Ingat di dalam minggu pertama kita analisis satuan dan dimensi ya, 1 minggu 1, 2 gitu. Satuan dan dimensi itu kan harus sama dulu kan dalam suatu sistem persamaan yang panjang gitu ya. Baik itu persamaannya ditambah apa, yang penting asalkan dia unitnya sama, itu baru boleh dikerjakan ya kan. Nah, kalau nggak sama gimana nih, nanti hasilnya berbeda. Jadi harus telitinya di situ. Kita lihat cek satuan yang dipakai itu apa. Oke. Nah, tidak masalah ketika suatu sistem yang kita tinjau itu mempunyai beberapa cabang input, beberapa cabang output, tidak masalah. Ya. Asalkan apa? Ketika prosesnya itu dinyatakan steady, ya. Dinyatakan steady berarti total inputannya harus sama dengan total outputnya, ya kan? Nah, kalau unsteady gimana? Ya sama. Yang penting akumulasi di dalam sistem yang kita tinjau itu dinyatakan dalam persamaan apa? Persamaan per waktu. Jadi akumulasi adalah dm per dt. Nanti kita bisa lihat yang dm ini dilihat dalam bentuk apa? Apakah tadi kalau dalam kasus tangki
Jadi kan OADW kita lihat unitnya bahwa massa itu bisa diturunkan dari densitas kali volumenya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau untuk non-reaktif sistem ya kita belum melibatkan reaksi. Jadi kalau tidak terjadi pelibatan reaksi, ya kan, berarti kita boleh menggunakan apa? Menggunakan neraca massa atau neraca molnya, ya kan? Kenapa? Lah karena kan massanya sama-sama kalikan kalau mau ke mol gitu ya, dibagi dengan MR-nya loh. Ya kan? Nah, MR-nya sama loh. Ya berarti sama-sama mau boleh pakai mol boleh, pakai massa juga boleh karena tidak terjadi reaksi. Tapi kalau sudah masuk terjadi reaksi, karena kan kalau terjadi ada reaksi ya, kalau reaktif sistem kita punya A ditambah B menjadi C ya. Nah ini kan kita selalu punya secara sederhananya kita punya molar reaksi dan sisa gitu ya. Ini 10 mol, ini ada 10 mol, ini misal 20 mol. Masuknya berapa ini? Masuknya 30 mol ya kan? Keluarnya berapa? Nah, keluarnya ini bisa 10, 10, 10 ya kan? 0, 10, 10 ini. Masuknya berapa? 20 molnya. Ini kan tidak sama toh? Masuk dan keluar tidak sama. Karena terjadi apa? Terjadi reaksi 10 mol. Nah, masanya pun juga berbeda. Ini masanya berapa? MR-nya berapa? Ya kan? Jadi kalau untuk reaktif sistem nanti tidak bisa kita menggunakan neraca mol. Kita harus pakai neraca massa. Kita konversi dulu. Meninjau reaksinya jelas kita pakai mol, tapi nanti kita kembalikan lagi ke dalam bentuk massa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, saya izin bertanya Pak. Untuk Silahkan. ekses reaktan itu berarti ikut di ikut di feed Pak. Ekses reaktan dia kalau udah ekses reaktan itu kan tinjauannya gini ya. Ekses reaktan itu ada reaksi yang berlebih ya, reaktan yang berlebih toh. Nah, dia umpan masuk kan ada A dan B tadi ya, A dan B. Nah, ekses reaktannya siapa dalam kasus ini? Dalam kasus ini adalah yang si B. Nah, si B ini sisa kan dia yang bersisa. Nah, sisanya masuk ke mana? Dia tetap masuk ke produk. Jadi kan bergabung tuh dia menjadi produk ini kan setelah reaksi ini kan. Nah, misalkan ini ya, kalian punya A dan B masuk toh. Ini di sini reaktor gitu ya. A ditambah B menjadi C. Nah, berarti di sini kan kalau ini habis ya A-nya habis, berarti di sini siapa? B dan C itu gambarnya. Jadi kalau dinyatakan pertanyaan apakah itu dinyatakan di produk di reaktan? Ya ada di reaktan, tapi dia pasti ada di produk karena dia ekses. Kecuali kalau yang A berarti dia sebagai apa? Limiting reaktan, reaktif pembatas. Nah, bisa ini tinjauan satu ya. Bisa juga ternyata ini konversinya ini 100% kan. Konversi A-nya itu 100%. Nah, prosesnya itu tidak seperti itu ya. Susah untuk mencapai proses 100%. Nah, bisa juga gini, ini A, B, ya kan? Ini A tambah B menjadi C. Nah, kalau konversinya cuma 50% gitu ya. Nah, berarti kan di sini cuma sisa apa? A, B, dan C, ya nggak? Karena konversinya cuma 50%. Kalau ini konversinya 100% A gitu ya. Gitu. Apakah menjawab? Iya, paham Pak. Terima kasih. Sip. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Belum? Baik. Saya lanjut ya. Nah,
Ini yang perlu diperhatikan tadi, bahwa ketika kita punya beberapa rangkaian proses atau beberapa mixing arus gitu ya. Arus itu kan kemarin di minggu 1 sempat saya singgung bahwa ada istilah namanya recycle. Ada istilah namanya purging gitu ya. Recycle berarti kita mengumpankan kembali gitu kan. Nah, kalau kita mengumpankan kembali ke dalam suatu arus gitu ya, berarti di situ terjadi mixing point ya. Mixing point itu kita juga bisa lihat di situ bahwa itu adalah satu sistem sendiri juga gitu ya. Nah, sistemnya namanya sistem mixingnya itu. Oh, berarti ketika di titik mixing point, di titik ini kan mixing point itu ini ya. Nah, ini mixing point ini. Nah, ini kan juga bisa lihat, oh F1 masuk, F2 masuk gitu ya. Nah, ini kalau ini kita nambahkan, bukan recycle ya kalau ini ya. Yang F2 ini bukan recycle, ini cuman dia menambahkan masuk ke arus F1 gitu ya. Nah, di sini juga terjadi material balance. Berarti F1 ditambah F2 nanti harus sama dengan F yang di sini ya kan. Misalnya ini F3 atau arus 3 gitu ya. Oh, jangan-jangan arus 3, ini arus 4 deh. Karena di sini sudah ada arus 3. Gitu ya. Jadi mixing point juga punya bisa kita tinjau sebagai material balance sendiri, ya kan? Nah, ketika kita lihat di sini, ya, nah kita bisa ninjau. Oh, ini 1 dulu kita tinjau, tinjauan 1. Unit ini unit 1 tinjauan kedua, ya kan? Ini ada dikeluarkan sebagian gitu ya. Nah, dikeluarkan sebagian itu biasanya istilahnya purging gitu ya, dikeluarkan sebagian. Nah, ini arus 3 ya kan, ada arus keluar. Atau splitter ini ya, splitternya kita tinjau sebagai satu sistem sendiri. Unit 2 kita tinjau sebagai sistem keempat. Nah, keseluruhan dari unit 1 ini ya, kita lihat semua ini juga bisa kita tinjau sebagai sistem kelima. Yang mana yang mau kita lihat? Kita lihat berapa gitu ya. Jadi kita kalau mau mengecek pembalansannya bisa lihat dari mana, dari sistem yang mana, sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4 atau sistem 5. Oke. Nah, ini yang sempat saya singgung dulu, ini gambar yang di minggu 1 atau minggu 2 itu ya. Sepertinya minggu 1 gitu ya. Di minggu 1 bahwa beberapa proses itu kita inginkan dia terjadi recycle. Kita bukan terjadi recycle, kita recyclekan untuk beberapa alasan. Nah, beberapa alasan untuk recycle ya. Recycle itu kan kita punya tadi di dalam suatu sistem ini ketika konversinya tidak 100%, ya kan? Berarti kita masih punya apa? Masih punya reaktan A dan reaktan B, ya kan? Nah, kalau ini langsung kita proses, itu kan lumayan besar ya. Ini kan masih ada, kalau 50% masih ada 5 mol, dan di sini masih ada 15 mol gitu ya. 5 mol dan 15 mol, itu ketika kita umpankan kembali, ya kan? Umpankan kembali ini bisa kita sebut sebagai recycle. Karena apa? Karena kita mengumpankan kembali supaya apa? Supaya dia makin bertambah reaksinya. Jadi tidak terbuang gitu ya, tidak terbuang sia-sia. Nah, karena kan masih banyak gitu ya. Nah, itu namanya recycle. Jadi recycle itu adalah upaya untuk untuk meningkatkan, memanfaatkan reaktan yang tidak terkonversi. Jadi kita umpankan supaya dia bereaksi kembali. Jadi kalau recycle itu konsep recycle di sampah juga seperti itu ya, kita gunakan kembali supaya dia memiliki nilai guna yang lebih gitu kan. Nah, kalau tadi di dalam suatu proses itu kan pasti ini terjadi, ini meskipun dia namanya unit persiapan bahan baku ya, preparation, ini pasti juga ada sequencing of prosesnya, ya kan? Ini bisa sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4. Begitu juga dengan separasinya, ini ada beberapa tahap pasti, gitu kan? Nah, ini hanya makanya kita generalisir dalam 4 blok diagram ini. 1, dalam proses suatu pengolahan bahan di industri kimia, itu pasti ada unit persiapan bahan baku, unit proses, kemudian unit separasi, kemudian unit purifikasi. Biasanya separasi dan purifikasi itu jadi satu kesatuan. Kalau ini
Ada yang tahu nggak perbedaan SP apa tuh? Kenapa disebut sebagai unit separasi dan unit purifikasi? Perbedaannya di mana tuh? Saya pengen nanya pendapat ini. Pendapatnya apa? Perbedaan SP, perbedaan separasi dan purifikasi itu apa tuh? Kalau separate itu memisahkan, Pak. Kalau purifikasi itu membuang. Bedanya di mana dalam kasus tinjauan? Kita tinjau dari masanya deh. Misal kalau di reaksi ada yang inert, Pak, kan bisa mengganggu katalisnya atau Pak, terus dibuang saja itu akhirnya. Oke. Ada yang berpendapat lain, silakan. Pendapat satu. Yuk, pendapat kedua siapa? Bedanya perbandingannya bukan? Perbandingannya gimana perbandingannya? Perbandingan dari yang kalau misal perbandingannya antara dua itu kayak yang dipisahkan itu hampir sama itu namanya perpisahan, tapi kalau yang perbedaannya itu beda jauh itu purifikasi. Oke, pendapat tiga. Yuk, satu lagi. Izin menjawab, Pak. Silakan. Separasi itu pemisahan, ada yang masih bisa di-recycle, ada yang bisa dibuang. Tapi kalau semuanya dibuang, Pak. Yang mau diambil, yang sisanya dibuang. Oke, terima kasih pendapatnya. Saya bantu ini ya. Luruskan. Jadi kalau perbedaan separasi dan purifikasi itu adalah kalau ditinjau dari massa itu adalah perbedaannya yang terlalu besar. Pendapat dua hampir benar ya. Jadi ketika kita berbicara separasi, berarti kita memisahkan produk dan ini ya, produk dan hasil samping ya. Ini kan kita kalau dalam produk itu kan ada produk utama gitu ya, dan produk samping gitu ya. Nah, kalau atau dalam suatu ini A tambah B menjadi C gitu ya. Nah, C-nya kita ambil gitu kan. Sisa-sisa A, nah kita pisahkan ketika sisa A dan B-nya masih banyak gitu ya, masih banyak. Itu kita pisahkan dalam unit separasi. Jadi perbedaannya itu besar. Jadi kita bisa pisahkan. Misal kalau ternyata C di sini di produk itu ini produk utamanya C gitu ya. Di sini ternyata ada reaksi lagi A tambah B menjadi D gitu ya. Nah, produk sampingnya D gitu kan. Nah, kalau separasi itu kita bisa katakan bahwa dia memisahkan A dan B karena kita pengen mengambil C dan D-nya ini. Nah, kalau sudah masuk ke purifikasi, perbedaannya sedikit ya. Perbedaannya sedikit, masanya sedikit, ini bisa kita ambil sebagai ini sebagai C-nya dan ini sebagai D-nya, produk samping. Jadi perbedaannya lebih menekankan kepada separasi ini memisahkan dalam konsentrasi atau persentasenya itu yang masih besar. Perbedaannya masih besar. Misal dari konsentrasi 10%, ya, konsentrasi 10%, kita pengen pisahkan menjadi 50% atau menjadi 80%. Itu unit separasi. Nah, padahal kalau spek di pasaran berapa? Kemurnian itu mendekati 99%, ya kan? Nah, berarti dari 80% atau bahkan bisa sampai separasi itu bisa dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi ya. Dari konsentrasi persentase yang kecil, 5%, 1% gitu ya, bisa sampai 90%. Tapi ketika mau 90% sampai ke produk utama yang 99%, itu nah kita pisahkan dalam bentuk dalam unit purifikasi itu. Jadi biasanya kita ada istilah dryer gitu kan, sebenarnya kan dia purifikasi apa? Menghilangkan kadar air. Kadar airnya kan kalau dari bahan itu kan sudah masuk pengering itu kan dalam kondisi yang ini ya, kondisi yang tidak basah sekali ya kan. Nah, dia kadar airnya cuma tinggal sedikit gitu ya, kita pisahkan supaya airnya itu menghilang. Oke, jadi perbedaannya di situ ya. Perbedaannya lebih ke
konsentrasi perbedaan persentase masanya itu berapa ya yang kita murnikan. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Baik, yuk bisa ini ya dikerjakan. Ingat bahwa kita supaya lebih memudahkan, karena kita tadi berbicara tentang sistem, kita gambar sistemnya ya, jangan lupa ya. Visualisasi itu penting untuk kita melihat bagaimana arus. Jadi di gambarnya itu harus benar gitu. Kalau gambarnya benar, nanti ngasihnya bisa terbantu dengan gambar yang benar. Yuk, silahkan. Berapa? $310, Pak. Iya, benar. Yang lain bisa? Kita gambarkan ya. Into a container sheet ya, berarti kan anggap aja sebagai suatu tangki kontainer gitu ya. Nah, jadi kan deliver berarti kita masukkan stream 1, ya kan? Kita punya stream 2, kemudian kita punya stream 3, ya kan? Stream 1 ini 120 LPM, jangan lupa ditulis satuannya, LPM per hour, ini 100 LPM per hour, ya kan? Yang ini 90. Nah, berarti kan at changes-nya berarti supaya terjadi massa ya, tidak terjadi akumulasi massa, berarti harus gimana? Berarti kita harus samakan ini, berarti rate of mass output, rate of mass input, kan? Itu harus sama dengan rate of mass output-nya. Nah, berarti di sini itunya ada berapa? S1, S2, S3, ya kan? Stream 1, stream 2, stream 3. Sementara S output-nya itu stream 4, gitu kan? S4-nya ini berarti dia adalah dari ini ya. Berarti ini 120 tambah 900 tambah 90 dalam apa ini? Dalam LPM per hour. Berarti S4-nya ketemu berapa? 310 LPM per hour. Oke, ada pertanyaan ini kasus 1, problem 1. Poinnya adalah kita bisa gambar, ilustrasikan, lihat arusnya, mana yang masuk, mana yang keluar, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, yuk
Kita ke kasus 2, silakan. Two stream of similar liquid mixers enter the center of distillation column. Distillation column ini menara distilasi ya. Menara distilasi apa? Menara distilasi adalah pemisahan berdasarkan menara itu ya, menara yang didesain untuk memisahkan berdasarkan apa kalau distilasi? Berdasarkan titik di ya kan? Di kimia umum ya, atau di fisika ya. Kimia dulu pasti disinggung ada istilah distilasi gitu. Distilasi adalah pemisahan berdasarkan apa? Berdasarkan titik-titik. Kayak ada 2 arus masuk ke menara distilasi. The column splits the combined mixture into several components of different volatiles and different density, which leave the column at top product. Jadi ada produk itu di arus atas, atau produk kan, middle product, atau produk stream 2 di tengah, dan bottom product, berarti di bawah. Berarti ada 1 feed, ada 2 feed ya, 2 feed, kemudian masuk ke kolom distilasi, keluar ada 3 arus keluar ke atas, di tengah, dan juga di bawah. Nah, coba ini menara distilasi seperti apa toh? Terbayang nggak menara distilasi itu seperti apa? Namanya menara berarti tinggi ya. Nah, menaranya itu tinggi seperti ini. Biasanya kita kalau di teknik kimia, distilasi itu pakai kolom gitu ya. Berarti digambarkan seperti ini. Ini arus masuk 1, arus masuk 2, produk 1, produk atas, ini produk tengah, dan juga ini produk bawah. Silakan, berapa? Berarti kita ini ya. What is the density of product stream 2? The density of product stream 2, oh ya. Yeah. Sudah? Ketemu? Oke, saya tunjuk ya. Nur Oktaviani ketemunya berapa? Belum Pak, masih nyari Pak. Oke. Tita Nur Hasanah. Belum Pak.
Nulis nggak tapi? Gambar Pak, baru masukin datanya. Ferdi, Muhammad, berapa? Ferdi? Belum ketemu Pak, bentar lagi Pak. Oke, udah tak tunggu ya, Fer. Sudah Pak. Oke, berapa, Fer? 860. Saya sih nggak bisa ya, Fer. Apa? Sudah Pak. Pakai HP atau pakai Kenapa Pak? laptop? Ferdi pakai HP atau pakai laptop? Apanya Pak? Ini Zoom ya. Online-nya ini. Pakai laptop Pak. Oh, Zoom. Oke. Bisa ini nggak ya? Bisa dilihat nggak bisa ya? Tita tadi. Berapa, Tit? Aku namanya 200 Pak. Enggak, 254 kayaknya. 200, bedanya lumayan ya. Yuk, satu lagi Ya. dapat berarti. Siapa ya? Muhammad Iva. Berapa ketemunya, Pak? Halo, Iva. Wah, gimana Iva? Halo. Halo. Wah, ditinggal pergi nih berarti. Safira? Maaf Pak, tadi saya baru masuk ini juga. Soalnya tadi kepental laptop baterai mati Pak. Belum nemu jawabannya. Seriusan? Iya Pak, soalnya saja saya tadi kelewat. Kok nggak bilang? Wah, ya kayak gini ya, nggak ngerjain, nggak tahu soalnya. Kerjain, ini. Yuk, kalau ada yang terlempar dan nggak tahu soalnya jangan diem ya. Berarti kalian nggak ngerjain gitu kalau yang terlempar kayak gini tadi. Wah, niat kuliah enggak, nggak bilang. Yuk, kita bahas problem 2. Tadi dari data density dan volumetric, itu kan kita tahu mass flow ya. Jadi dari sini ilustrasinya sudah oke ya, sudah sama. Kita samakan, berarti di sini kita bisa input datanya gitu ya. Datanya berarti fit 1 kita bisa tahu ya, fit 1 berapa ketemunya. Dari data ini tinggal, ini kan satunya udah sama ya, berarti dalam bentuk kilogram per hour-nya. Berarti 283 kalikan 935. Berarti di sini adalah 264605, ya kan? Terus yang ini, yang produk 1, berarti dia adalah 157 kalikan 721. 113.197, ya kan? Nah, berarti kita tahu ini dong, produk 2, ya kan?
neraca masanya gimana? Oh, dia kondisinya karena tidak diketahui ya, dianggap sebagai steady state. Kondisinya steady state. Nah, steady state berarti kita boleh langsung tuliskan bahwa F1 ditambah F2 itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Berarti kalau nyari P2, berarti dia adalah F1 ditambah F2 dikurangi P1 dikurangi P3. Ya, berarti berapa P2? Nah, berarti dia adalah 260.000, ya kan? Ditambah 264.605 dikurangi, ya kan? 113, 197 dikurangi 20, 208, 208.000 ya. Nah, P2-nya ketemunya 203, 408 kg per hour. Berarti density-nya berapa? Density rumusnya apa? So, density sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Nah, massanya berapa? Massanya adalah yang ini 203.408 kg per hour dibagi dengan 235. Ketemunya 865,5. Ini jawabannya. Tadi Ferdi berapa? 865 ya atau 665? 865. 865 ya. Oke, thank you Fer. Dari sini ada pertanyaan. Bisa mengikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke. Yang terlempar nanti bilang ya, Pak nggak tahu soalnya, bukan berarti diem-diem saja itu. Oh, niat kuliah atau enggak? Oke. Bisa dilanjut? Kalau belum, bilang aja. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Siapa? Oh, silakan ke problem 3 sekarang. Nah, ini boiler, tahu nggak boiler? Feed water, air umpan gitu ya. Air umpan boiler diumpankan itu ke dalam suatu steady state boiler. Boiler itu adalah alat pembuat steam ya. Jadi dia membuat steam itu adalah membuat uap air. Jadi di industri itu uap steam itu uap itu sering digunakan ya untuk pemanas, baik untuk pemanas atau dia digunakan sebagai pembantu proses. Jadi most of the water leave the boiler as high pressure steam. Jadi keluaran ya, most of the water leave tuh keluaran sebagai high pressure steam with a smaller amount of residual water discharge to waste. Berarti boleh kita gambarkan kalau tidak tahu alatnya. Nah, boiler itu biasanya bentuknya ini agak horizontal ya, dia horizontal vessel gitu ya. Horizontal, di sini sebagai high pressure steamnya, ini sebagai residual. Nah, ini ada beberapa tipe boiler ya. Ini umpan masuknya, feed waternya. Kalau untuk penambahan arus bebas ya, kita terbuka untuk memberikan nama arus gitu ya. Asalkan digambarkan dalam visualisasi dan kita sebutkan di dalam arusnya. Misal ini high pressure steam, HPS-nya, residunya, hot residual water, gitu apa dinamain apa juga boleh. Oke, yuk, what is the molecular flow rate of the steam? Yuk, ini Tita dikerjakan. Berapa ketemunya?
Berapa? Sebentar Pak, baru dijumlah. Lagi pakai kalkulator. Dicoba ya Pak, boleh? Boleh? Dapatnya 21,5. 21, koma. Ya. Oke. Ya. Oke, yuk kita kerjakan bareng. Yang lain sudah selesai? Ketemu yang pendapat lain? Coba pendapat lain itu ke siapa ya? Denny? Berapa Den? Halo Den. Saya salah raca masa totalnya, Pak. Nggak masalah, ketemunya berapa? Nah, ketemu saya 2443,24. Salah. Di Mas Flow-nya saya tambahkan semua. Lupa, Pak. Nggak baca soalnya, Pak. Oke, apa? Ya, satu lagi pendapat. Dika berapa, Dik? 5.1,0. Oke, yuk kita kerjakan bareng. Sorry. Kita kembali ke sini, ya. Most of the water leave the boiler as high pressure steam with a small amount of the residual water discharged to waste. Nah, to waste-nya, the density and flow rate of the stream as follow. Feed water-nya, berarti kan kita neraca masanya steady state ya. Steady state berarti FW itu sama dengan HPS, high pressure steam ditambah dengan hot residual water-nya. Input dan output-nya harus sama. Feed water-nya ada berapa? Ini ada data density dan juga data flow rate ya, volumetric flow rate. Kita tahu density adalah massa dibagi dengan volume. Berarti kalau nyari massa adalah density kalikan volumenya. Berarti di sini water ini adalah 1000, ya kan? Satunya sama ya, kilogram meter kubik meter pangkat 3 per menit ya. Kalikan 28, berarti ini dalam satuan kilogram per menit, ya kan? Yang di sini adalah 960. Oh sorry, HPS-nya yang kita tanyakan ya. Berarti ini dalam bentuk massa ya, laju massa ya. Sorry ya, harus M0 HPS-nya itu adalah ini 960 kalikan 6,5. Oke, berarti kita dapat massa HPS high pressure steam-nya itu adalah 28.000 ya kan, dikurangi dengan 960 kalikan 6,5. 6240 Pak. 6240. Oke, hasilnya berarti adalah 21760. 28.000. Ya berarti 21760. Nah, berarti ini dalam apa? Dalam kilogram per menit. Jangan lupa tulisan satuannya, ya kan?
Berarti kalau nyari volumetric flow rate, volume berarti dia adalah massa dibagi dengan rho-nya, ya kan? Massanya berapa? 21.760 dibagi dengan density-nya 3,7. Berapa? Dalam satuan apa ini? M3 per menit ya. Berarti bagi 3,7 ya. 5881 benar? Benar, Pak. Yang lain gimana? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan ada pembulatan berarti ya, Pak ya, di hasilnya. Dan itu kalau misalkan dikali ulang lagi untuk membentuk suatu neraca massanya, berarti kan ada sedikit perbedaan gitu, Pak. Kalau misalkan ya, ini sebenarnya nggak ada pembulatan, angkanya bagus sih. ada komanya, Pak, di belakang kalau dicari tadi jawabannya. Yang mana? Ini kan Yang 28.000. 5881, Pak. Itu 588. Oh, ya. itu ada 0,08 sekian kan, Pak. Oke. Oh. Nah, kalau misalkan cuma ditulis 5881 kan, kalau misalkan dikali ke density-nya lagi untuk nyari flow rate-nya, nanti kan pasti beda, Pak, hasilnya dengan yang diumpan gitu. Oke. Setelah ditambah dengan residual water. Nah, itu kalau di neraca massa ini apakah ada aturan gitu untuk hasil yang koma itu bisa digunakan berapa angka gitu, Pak? Desimalnya di belakang koma. Ya, bagus pertanyaannya. Tadi ada 08-nya ya. Saya terlewat 08-nya, 08108-nya. Nah, biasanya kalau untuk kalau di Excel mungkin kita bisa setting ya bahwa dia akan selalu balance karena kan komanya kita bisa setting dia mau angka berapa angka belakang koma. Kalau ini 2 angka belakang koma menurut saya cukup gitu untuk mewakili. 2 angka belakang koma saja. Baik, Pak, terima kasih. Nanti kalau dihitung nggak jauh terlalu beda gitu ya. Ya nggak terlalu nggak defisit banget gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, tidak ada. Yang lain, yang tadi ketemunya belum sama? Sudah bisa disamakan? Sudah sama, Pak. Sudah sama, Pak. Oke, bisa lanjut. Berarti Bisa, Pak. Berarti bagaimana kalau kita ke problem 4? Nah, kita biasanya gini ya, pengantarnya. Kalau dalam teknik kimia, itu biasa kita menyebutnya sebagai konsentrasi itu dalam bentuk persen volume dan persen W gitu ya. Persen WT itu apa? Persen WT itu adalah persentase untuk weight, untuk berat, jadi fraksi massa. Gitu. Oke, jadi kalau ketemu konsentrasi dalam bentuk persen ya, nah kita harus jeli persennya persen apa? Persen volume atau persen massa? Jelas berbeda. Karena kalau persen volume, ya, persen volume itu akan tergantung sama density-nya dia, kan? Nah, kalau persen massa itu kan lebih enak karena kan kita tidak perlu mengalihkan density gitu ya. Nah, makanya disimpulkan dengan weight ini, persen weight. Oke. Nih, kasus 4, two methanol water mixture, campuran metanol dan air ya, are contained in spirited flask. Berarti dia ini di lab ya, flask itu apa? Gelas Elmer ya. The first mixture contains 40% methanol, the second contains 70% methanol. If 20 to 100 gram of the first mixture is combined with 150 gram of the second, what are the mass and composition of the product? Wah, ini bagaimana ini? Silahkan diilustrasikan, disusun neracanya. Jadi kalau di sini bisa dilihat bahwa nanti akan ada beberapa banyak cara untuk meninjau. Kita bisa tinjau neraca massa untuk airnya, atau kita tinjau neraca massa untuk metanolnya. Nah, silahkan coba dikerjakan dulu.
Sudah ketemu? Ada yang sudah? Ini steady state nggak ya? Masanya 350 gram bukan? Tapi komposisinya? Belum, Pak. Coba komposisinya berapa? 185 gram metanol dan 165 gram air. Kurang menjawab, komposisi berarti dalam bentuk apa? Persentase, Pak. Persentase terhadap total. Lima 52,9, Pak. 52,3. Ada yang menjawab lain? Oke, yuk kita bahas ya. Itu water mixture contain ini ya. Berarti katakanlah di sini ada yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, kemudian mereka akan kombinasikan gitu ya. Mereka akan campur gitu ya. Dicampur. Ini komposisinya ini 40% metanol. Oke, yang di sini adalah metanolnya, 70% benar, 70%. Oke, kita gabung ya, dia gabung. Nah, ini 150 gram. Ini yang 200 ya, sorry. Yang 200 gram. Ini 150 gram gitu ya. Total 350 gram secara neraca massa ya kan. Nah, bagaimana dengan komposisinya? Kita bisa lihat neraca massa. Saya susun neraca massa apa? Metanol ya. Metanol. Jadi metanol, massa metanol pertama ditambah massa metanol kedua itu sama dengan massa metanol 3 gitu kan. Nah, berarti berapa ini massa metanolnya? Berarti 40% kalikan 200 gram ditambah 70% kalikan 150 gram, ya kan? Berarti dia menjadi massa metanol 3. Nah, ini untuk metanol. 40 kali 200, 80 ya. 80 gram ditambah dengan di sini berapa ini? 70 kali 110%, 105 ya. 105 gram. Berarti metanolnya adalah 185 gram. Nah, berarti persen komposisinya berapa? Persen komposisinya adalah 185 gram dibagi dengan totalnya ini. Nah, ini harusnya ini neraca massa total. Ini massa totalnya adalah M1 tambah M2 sama dengan M3 gitu ya. Di awal state dulu 200 tambah 150 berarti adalah M3-nya 350 gram. Berarti ini dibagi 350 gram kalikan 100%. Komposisinya berarti 185 bagi 350. Iya, 52,8. Oke, sama semuanya? Sama, Pak. Sama, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, kita ke case selanjutnya. Ini kalau tadi ada menara distilasi ya, dan menara distilasi ada boiler, itu adalah alat-alat di unit-unit di pabrik kimia ya. Alat atau unit gitu ya.
Nah, sekarang ini kita ke evaporasi. Nah, evaporasi ini bagian dari unit separasi ya, unit separasi. Jadi unit pemisahan dia memisahkan solvent ya, menguapkan solventnya supaya diperoleh produk yang lebih pekat. Namanya evaporasi, memekatkan. Tadi dari larutan encer menjadi larutan pekat. Nah, ini problem 5 ini adalah di pabrik gula. Mungkin kalau pabrik gula di Jogja tahu nggak di mana? Ada yang tahu pabrik gula di Jogja di mana? Madukismo bukan? Iya, Madukismo. Ini kasusnya di Madukismo ini. Tapi ini disimplifikasi ya, kasusnya disimplifikasi. Nanti kalau di paruh semester kita mempertimbangkan neraca panas ya. Karena kalau proses evaporasi itu kan menggunakan panas ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu. Jadi dalam unit proses itu kita belajar di neraca massa ini ya. Di neraca itu kita belajar pertama kita harus tahu fundamental neraca massa dulu. Kalau bisa neraca massa nanti bisa membantu untuk memahami neraca panas. Nah, ini kita belum melibatkan panas ini. Padahal kalau proses pemengkatan itu menggunakan panas. Jadi panas yang disuplai itu harus berapa supaya takarannya pas gitu ya. Nah, ini sekarang kita ke massa dulu. Nanti untuk neraca panas paruh semester dengan Pak Din. Oke, manajemen sebuah pabrik gula ingin melakukan diversifikasi produk berupa gula cair dengan kadar gula 80% massa. Untuk memenuhi target tersebut, tersedia air tebu yang mengandung kadar gula 38% massa diumpankan 125 ton per hari ke dalam evaporator. Hitung uap air yang harus dihilangkan. Nah ini kalau ini harus yang ini hanya ilustrasi ya. Saya ngambil dari internet. Ini feednya ini ada keluaran vapor. Steam itu untuk pemanas ya. Jadi tidak ini ketik liquor. Dripsnya kita abaikan dulu ya. Jadi yang berperan cuma 3 ini harusnya. Kalau mau dibuat sederhana dalam bentuk kotak juga tidak apa-apa. Ini hanya ilustrasi bahwa ini loh alat-alat di unit kimia, unit pabrik kimia.
Oke, sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Iva tadi? Iva masih di sini kayaknya. Muhammad Iva tadi. Muhammad Iva bisa on cam kayaknya. Ada yang tahu Muhammad Iva kemana ini? Oke, habis ini kita kuis saja kali ya, supaya cek nih. Yuk, Rido ketemu berapa, Rido? Oke, silakan jawaban kalian difoto. Saya chat ke email. Silakan difoto, dikirimkan ke saya langsung. Saya pengen cek siapa yang ngirim email dalam waktu 1 menit ke depan. Email saya ini ya, silakan dicek di chat. Maaf Pak, ini saya rapikan terlebih dulu. Kenapa? Ayo. Siapa yang kirim? Silakan ke email ke saya langsung. Difoto, dikirim ke saya. Yang terlambat ngirim dalam waktu mungkin 3 menitan ini ya. Gak apa-apa, seadanya dikirim sekarang. Saya pengen cek siapa aja yang masih mengikuti kelas ini. Jangan disepelekan ya kuliah ini ya. Maaf Pak, jutanya. Ini problem yang 5 aja ya Pak? Atau dari yang awal? 5 aja. Yang 5 saja. Yang kasus kuda ini. Yuk, silakan. 2 menit saya tunggu. Langsung, nggak usah ditambah-tambah, nggak apa-apa. Semangatnya pengen cek siapa yang ini. Nggak usah dinamain, filenya langsung gini. Iya Pak. Satu menit lagi ya. Maaf Pak Sabto, saya ada keterlambatan untuk mengirim email dikarenakan jaringan saya kurang mendukung Pak. Oke, boleh kalau mau dikirim ke WA. Maaf Pak, mail dan WA-nya apa ya Pak? Silahkan cek di kolom chat ya. Foto aja langsung kirim. Kalau belum selesai nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma ingat siapa yang ikuti kelas ini. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk yang lain.
saya di email, Pak. Oke, masuk. Gabrieli masuk ya. Rizky masuk. Wahyu Suponto masuk. Misal masuk ya. Safira masuk. Mas Ansyah masuk juga ya. Oke, beberapa yang sudah masuk terpantau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8. Maaf Pak, email saya masuk nggak ya Pak? Belum? Email DDBBHPPRJJ sudah masuk Pak. Tunggu. Ya, 3 udah masuk, Rizky udah masuk, Laila tuh udah. Oke, Augie juga udah, Denny udah, Tita udah, Katarina sudah, Nur Octaviani juga sudah. Oke, baik. Yang belum ngumpul berarti saya nggak tahu. Ini sudah tanggung jawab masing-masing. Yang pastinya ketika nanti ujian bisa, terus ilmunya tidak hanya sekedar bisa mengerjakan ujian, tapi esensinya lebih dari situ ya, karena levelnya sudah mahasiswa. Baik, saya lanjutkan materinya. Terima kasih, beberapa sudah masuk juga di sini. Saya lanjutkan materinya. Kita bahas ya, ketemunya berapa? Ini macam-macam ketemunya ini. Ketemunya masih dalam bentuk ya ini ya. Visualisasinya harus benar ya. Jadi saya harap nanti gambarnya sudah benar. Oke, saya lanjutkan. Ini berarti kan manajemen pabrik melakukan diversifikasi produk berupa gula cair. Oke, kita gambarkan prosesnya. Tuh, ini kan tidak sulit. Nah, yuk kita lihat di sini berarti kita akan mempunyai ini ya, gula pekat gitu ya, gula pekat, ya kan? Yang di sini adalah uap air, ini adalah umpan. Oke, umpannya berapa di sini? 38%. Basisnya 125 ton per hari. Oke. Nah, berarti kalau gula lebih baik di sini ya produknya, karena gula pekat 80%. Nah, oke, berarti kita selalu susun neraca massa total dulu, ya kan? Neraca massa total itu berarti ada siapa? Ada umpan sama dengan, ya kan? Kondisi steady state ya. Neraca massa total kondisi steady state, ya kan? Umpan ditambah dengan, nggak ada ditambah ya. Berarti umpan sama dengan uap air, UA, misal gitu ya, ditambahkan dengan gula pekat, gitu kan. Berarti 125 itu sama dengan UA ditambahkan dengan gula pekat. Yuk, sekarang mau ninjau siapa? Komponen, kan berarti setelah neraca massa total, kita neraca massa komponen. Mau ninjau siapa? Komponen gula atau komponen air? Ya, kita presentasinya siapa? Gula ya. Ya, kita lihat neraca massa komponen gula. Berarti
gula di uap umpan sama dengan gula di uap air ditambah gula pekat. Di uap air kan uap air saja nih, berarti ini 100% uap air, berarti ini nilainya 0, ya kan? Nilainya 0. Nah, berarti gula di umpan, ya, gula di umpan itu adalah 38% kalikan 125, ya kan, sama dengan 80% dikalikan GP-nya. Ya. Berarti GP-nya ketemu berapa ini? GP-nya adalah 38 kali 125. 47,5. 4750. Oh ya, 47,5 ya. Ya. Nah, kalau bagi 100, berarti ini dibagi 80%, ya kan? Berarti gula pekatnya berapa ini? 59,375. 59,375, benar. Ton per hari. Ya kan? Berarti uap airnya berapa? Nah, masuk ke persamaan ini kita substitusi, ya kan? Berarti uap air itu adalah 125 kurangi gula apa? Berarti berapa? 125 dikurangi 59,375. Ada yang sama ketemunya? Sama ya? 65,625 ton per hari. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, Pak. Silahkan. Ini masih terkait yang tadi desimal untuk pembulatan. Berarti kan tadi Bapak bilang tadi untuk itu desimalnya bisa digunakan 2 angka di belakang koma. Nah, berarti kalau untuk perbedaannya sekitar 0,0 sekian gitu, Pak, apa masih bisa ditolerir atau 0, nggak apa-apa. Nggak masalah, masih bisa ditolerir. Ini karena angkanya, ini kan 375, 625 itu kan angka-angka bagus ya. Kelipatan 125 kan, 125, 250, 375, terus 500 gitu kan. Itu kan angka bagus, nggak apa-apa. Ini mau ditulis 65,63 juga nggak masalah. Yang penting kan depannya jangan sampai 65,63, tapi sama 75,63 kan beda jauh ya, itu baru nggak ditolerir. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Lain? Silahkan. Kalau pakai Excel kan itu pembulatannya kalau belum disetting nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Cuma kerapian aja. Kalau di Excel kan nanti kerapian tuh. Jadi kan ada kalau kita ngitung kan kolom ini 3 ABK, kolom bawah itu bisa berbanyak ABK gitu, angka belakang komanya banyak gitu. Nah itu nanti kita setting aja, mau disamakan dalam bentuk semuanya itu nggak masalah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, kita masih punya waktu 30 menit ya. Saya ingin mengadakan kuis karena sepertinya agak ini ya. Tadi kurang, atensinya kurang. Jadi silakan ini dikerjakan. Sudah nyimpan email saya. Saya rasa kirim ke email saja supaya lebih terekod dengan baik. Ini problem 6, silakan dikerjakan. Maksimal pengumpulan adalah jam 10.00. Silakan dikerjakan, diilustrasikan, disusun dengan sesuai prosedur jadi kita visualisasikan, lebih bagus kita visualisasikan, kemudian kita susun neraca massa total, kita susun neraca massa komponen, itu akan bagus, oke? Oke, silakan ini dikerjakan, dikumpulkan maksimal jam 10, lebih dari jam 10 saya tidak terima, dan tidak akan saya ini. Sudah di screenshot, dikirim ke email saya. Hanya dikirim ke email. Oke, satu saja saya rasa cukup. Ada pertanyaan untuk kuis ini? Permisi Pak, izin bertanya. Mohon maaf Pak, kalau misalnya email kami sedang bermasalah, bolehkah dikirim lewat WhatsApp Pak?
Emailnya bermasalah kenapa? Tadi sudah ngirim yang tadi Bapak minta untuk kirim, tapi nggak kekirim, Pak. Oke, Tidak boleh deh kekirim. kalau misal ini. Tapi tetap di backup ya, ini emailnya pada masuk kok. Iya, Pak. Augie, Baik, Pak. Denny, Terima Tinta, kasih, Pak. Katarina, Ferdi, Alira, Rizky, Dika, Oktaviani, Auriela, Wahyu, Nasfa, Renaldi, Hermon, Nabila masuk. Masuk nggak itu di nama itu? Nama saya nggak ada, Pak. Oke, berarti nanti boleh juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Satu soal atau dua soal kuisnya? Satu cukup, Bapak. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Dua ya berarti ya? Ya udah, nanti satunya untuk ini deh, untuk apa? Untuk PR saja. Nanti saya berikan 2 PR ya. Biar belajar. Jadi saya harap ini ya. Jadi kalau lihat saya sekilas jawaban dari rekan-rekan semua itu masih kasar gitu. Hanya nanti secara matematis perlu disusun secara runtut ya, karena dari situ kita akan memetakan pola pikir penyelesaian soalnya, dan juga nanti untuk memudahkan pas nyusun neraca panas nanti setelah UTS. Karena kalau setelah UTS itu kita akan lihat neraca massa totalnya bagaimana, neraca massa per komponennya bagaimana. Kalau tadi yang dominan yang apa? Oh ternyata metanol. Oh ternyata tadi gulanya, karena diketahui persen komposisinya itu boleh. Ya, dilihat neraca massa total dan neraca massa komponennya. Oke, dikerjakan sebaik-baiknya. Nanti saya tunggu dalam bentuk email ya. Dalam bentuk